mau UAS aja daripada kalian semua nih sepaneng mikir UAS. Mending kita ngobrol-ngobrol santai di Pamudito kali ini. Di Pamudito kemarin ini kan kita udah bahas nih kehidupan seputar organisasi nih. Nah sebelum masuk ke organisasi kan kita pasti ada rangkaiannya ya kan, ada proses-prosesnya, ada wawancara dan lain sebagainya. Itu dia nih yang bakalan kita bahas kali ini. Kali ini aku nggak bakalan sendiri, ada Mbak Marfi dan Lutfi di sini. Nah kalau kata orang nih ya, tak kenal maka tak sayang. Padahal kalau aku sih sebelum kenal Mbak Vida pasti udah sayang ya kan. Tapi nggak apa-apa, biar tambah sayang bisa kenalin diri dulu nih Mbak Vida. Iya, halo teman-teman semuanya, aku Marfi Lutfi dari akuntansi perpajakan. Seperti yang kita udah tahu nih, Mbak Vida ini kan sekarang jabat jadi ketua Pamudi Solo. Jadi udah kelihatan banget kan, anak organisasi banget, anak yang aktif organisasi. Jadi kita panutan banget nih kalau buat kalian yang mau masuk ke organisasi dan lain sebagainya. Nah, bisa dijelasin gak sih Mbak, sekarang itu ikut organisasi apa aja, terus habis itu bidangnya apa aja gitu di situ. Terus motivasi Mbak Vida buat masuk ke organisasi ini tuh apa sih yang kayak nge-trigger, wah aku harus masuk nih di organisasi yang ini kayak gitu. Oke, kalau ikut organisasi apa aja sebetulnya pada saat ini kan belum demis ya. Itu aku ikut tiga organisasi, itu Pamudi, terus jadi humas di BMSV, sama kepala divisi sinergitas PSDM himpunan. Wah keren banget ya. Nah beberapa nih kan masih banyak, terutama maba-maba yang mungkin kayak belum ngerti gitu, belum paham apa job desk dari divisi-divisi mereka. Kalau bahkan tadi ada yang kepala divisi, ada ketua juga, bisa jelasin nggak, kasih gambaran job desk-nya tuh apa aja sih dan susah nggak sih membantu tugas itu gitu. Kalau sebetulnya ketua kepala divisi sama staf itu bebannya lebih berat staf ya menurutku, karena kan staf yang langsung on air di lapangan. Kalau kepala atau ketua itu cuman kayak mikir mekanisme, timeline-nya, cuman kayak gitu sih. Menurut aku harus pintar-pintar membuat mekanisme sama timeline-nya. Nah gitu guys, jadi harus pintar-pintar milih waktu ya kan. Betul. Terus habis itu selanjutnya nih, kan kalau organisasi mau open recruitment, buka pendaftaran, nah kayak gitu kan biasanya mereka kasih info ya kan, mereka sebar info gitu kan. Nah menurut Mbak Vida tuh susah nggak sih kayak dapat info open recruitment dari organisasi yang Mbak Vida pengen ikutin? Terus apa tips triknya biar gak ketinggalan gitu sama info-infonya? Kalau mengenai info sebetulnya susah gampang ya. Yang penting tips and triknya cari info tuh kita lihat di official account dari organisasi tersebut, pasti bakal di notice hampir tiap hari malah mengenai info open recruitment itu. Jadi jangan sampai banget ketinggalan dan jangan sampai lupa stalking official account yang kalian ingin ikut organisasi tersebut. Nah tuh stalking, jadi gak cuma stalking mantan tapi stalking akun-akun sosial media yang kalian pengen ikutin tuh organisasinya ya, dipantengin terus pasti gampang. Nah terus ngomong-ngomongin tentang open recruitment, itu kan biasanya ada jeda waktunya nih Mbak, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi ada aja nih organisasi yang tiba-tiba tuh mereka extend, mereka memperpanjang waktunya. Itu kira-kira kenapa sih Mbak, bisa kasih bocoran gak sih? Kalau extend sebetulnya itu rahasia panitia ya, rahasia dapur tapi spill sedikit. Rahasia teman-teman semuanya ya. Jadi kalau di extend itu sebetulnya kan kita di organisasi itu pasti punya goals gitu ya. Kita harus merekrut berapa orang panitia, berapa orang teman-teman yang perlu kita rekrut. Nah biasanya ada extend tuh biasanya H-1 penutupan atau hari H penutupan itu masih belum kecapai sama goals yang kita inginkan. Nah biasanya kita bikin extend, tapi extend tuh biasanya tuh nggak lama banget, nggak sampai yang seminggu, 2 minggu gitu, karena balik lagi kita harus menjaga harga diri dari sebuah organisasi tersebut. Makanya extend biasanya dibuat 1 atau 3 hari gitu, nggak sampai 1 minggu. Tuh itu berarti mereka mungkin kekurangan pendaftar atau dan sebagainya, malah kayak gitu tuh dimanfaatin nih teman-teman. Kalau mau ikut organisasi berarti peluangnya lebih besar ya kemungkinan buat diterimanya. Jadi cari tuh yang extend kayak gitu tuh. Nah selanjutnya nih kita masuk ke intinya aja. Kan tadi kita udah bahas regulasi dan sistematikanya kayak gimana, kita langsung ke alurnya. Kan biasanya kalau ada open recruitment ada rangkaian alur pendaftarannya. Nah itu biasanya tuh dari setiap organisasi tuh apa aja sih yang mereka siapin, terus apa yang harus kita lakuin gitu? Kalau dari setiap organisasi biasanya kita pertama isi G-form terlebih dahulu, kayak mengisi nama, NIM, asal
asal sekolah, terus habis itu prodi. Nah, terus biasanya tuh ada tambahan CV. Terus habis itu ada bukti follow account Instagramnya. Terus habis itu kayak surat pernyataan itu di awal-awal banget kunci formnya itu. Terus habis itu setelah itu kita biasanya diarahin untuk jadwal wawancara. Tapi sebelum wawancara biasanya di organisasi itu ada pengumuman kelulusan isi di formnya tersebut, isi berkasnya tersebut. Setelah lolos isi pemberkasan kita diwawancara. Setelah wawancara nanti kita baru kelulusan lulus apa tidaknya. Panjang ya. Panjang. Jadi harus disiapin matang-matang tuh. Tadi ngomong-ngomong tentang wawancara nih. Nah, sebenarnya apa sih tip dan trik biar gak grogi atau yang harus disiapin nih kalau mau wawancara? Kalau tips dan trik wawancara sebetulnya kayak wawancara pada umumnya, kayak wawancara pada offline ya. Kita harus duduk tegak, habis itu melihat ke layar laptop, disarankan pakai laptop, terus pakai kemeja, kayak siap seperti wawancara offline pada umumnya gitu. Terus menjawab pertanyaan-pertanyaannya tuh harus to the point, jangan yang bertele-tele. Terus jangan bercanda terlalu berlebihan ya, kita santai tapi jangan yang terlalu kesantaian, dan harus on time. Biasanya tuh 15 menit sebelum wawancara dimulai itu harus sudah masuk join roomnya. Itu sih. Berarti intinya harus kayak singkat pada jelas sesuai konteks gitu ya. Iya, betul banget. Karena kan biasanya kalau semisal kita terlalu banyak bertele-tele kita ngomong pada saat wawancara, biasanya si pewawancara itu langsung nge-cut. Nah, itu udah warning buat kalian yang wawancara, buat kalian si calonnya itu. Biasanya kalau udah sampai cut sih udah kayak warning. Udah lah ya. Udah pasrah. Terus habis itu nih selanjutnya kan kalau kita udah merasa pede, yakin kita bakal keterima, tapi ada aja tuh tiba-tiba waktu pengumuman tuh gak keterima mbak. Itu tuh kira-kira apa sih hal fatal yang bikin kita tuh waktu wawancara jadi kena blacklist gitu sama wawancaranya, padahal mungkin kita nggak sadar waktu ngelakuin. Sebetulnya poin terpenting dan poin terberatnya itu pada saat wawancara. Nah, tanpa kita sadari mungkin pada saat wawancara kita ngomongnya itu kurang tepat, gak to the point. Terus biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan menjebak. Nah, kita kurang pas gitu menjawab dalam pertanyaan tersebut. Kayak misalnya skala prioritas, terus tadi studi kasus. Itu penting banget dalam satu wawancara. Biasanya poin-poin pertanyaan itu adalah bobot terbesar dalam penilaian di akhir nanti. Jadi harus hati-hati banget ya kalau mau jawab nih. Nah, ini kita udah sampai di akhir, pertanyaan terakhir nih, penutup buat Mbak Vida. Menurut Mbak Vida tuh gimana sih pandangan sama calon organisator yang sebenarnya tuh mereka kurang minat gitu sama organisasi-organisasi di dunia sosial, tapi mereka tuh mau tiba-tiba di waktu kuliah tuh masuk, pengen daftar bodong-bodong karena yang lainnya juga berbondong-bondong ikut organisasi, cuma motivasinya buat ngisi CV itu gimana tuh? Sebetulnya kalau alasan untuk ngisi CV sih, kalau ditanya perihal seperti itu aku juga ya, karena aku ikut organisasi, ikut apapun yang aku ikuti itu kan ya cuma buat CV gitu, terus buat nilai plus saat mau mendaftar di volunteer atau hal lainnya gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa kalau misal itu menjadi alasan utama kalian untuk mengisi CV, tapi perlu digarisbawahi kalian harus tanggung jawab sama apa yang telah diamanahkan kepada kalian gitu. Ikut berpartisipasi dan tanggung jawab penuh. Intinya jangan lepas tanggung jawab lah. Kalau misal ada problem atau apapun itu benar-benar harus dikomunikasiin banget, karena kan dalam satu organisasi nggak mungkin tuh kayak berjalan lurus satu periode, itu nggak mungkin banget, pasti ada problem-problem kecil. Nah, itu pinter-pinternya kita harus komunikasi banget. Nah, jadi boleh-boleh aja kalian yang mau ngisi CV tapi harus tanggung jawab, jangan cuma numpang nama, numpang jabatan terus kabur dari tugasnya ya kan Mbak? Betul. Nah, gak kerasa banget nih kita obrolan udah santai terus asik banget, jadi lupa waktu, ternyata udah selesai waktu kita buat Tamu Dito kali ini nih. Makasih banget buat Mbak Vida udah nyempetin waktunya terus kasih sharing-sharing info yang luar biasa banget buat kita. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat Pamudi yang lainnya. Terus buat kalian nih sobat Pamudi bisa request apa sih yang mau kalian bahas buat Pamudi Talk selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah atau bisa DM langsung nih di Instagramnya Pamudi Solo. Wajib follow ya Mbak ya? Wajib banget follow. Orang Solo tuh harus wajib banget follow. Bener banget. Terus habis itu atau bisa chat di sosial media Pamudi Solo lainnya. Jadi gitu aja nih dari kita. Mohon maaf kalau ada salah kata, sama Mbak Vida juga kita berdua pamit.
sebelum ditutup nih kita bisa mungkin jargon dulu nih Pamudi Solo, yuk bareng-bareng yuk Mbak. Pamudi Solo